Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tanam Salafin, ada sebuah kisah menarik, sebuah kisah nyata. Ada seorang laki-laki yang bekerja di sebuah rumah sakit. 30 tahun dia mengumpulkan uang untuk berangkat haji. Nah, hari ini uang yang dia kumpulkan cukup untuk berangkat haji. Nah, ketika dia ingin keluar dari rumah sakit, dia bertemu dengan seorang ibu. Ibu ini memiliki anak yang cacat. Orang ini menterapi anak ini sekian tahun, 5 tahun lamanya. Dia menterapi anak ini. Ada perubahan yang luar biasa. Tapi dia lihat ibu ini murung, sedih mukanya. Kemudian dia tanya, kenapa ibu? Kata ibu ini, hari ini adalah hari terakhir saya membawa anak saya ke rumah sakit ini. Loh, kenapa? Ya, karena hari ini saya tidak akan membawa anak saya ke rumah sakit lagi. Apakah karena terapi yang saya lakukan atau saya buat terhadap anak ibu tidak memuaskan ibu? Kata ibu ini tidak, tapi ada hal lain. Nah, orang ini tidak sabar. Kemudian dia bertanya ke rumah sakit. Ternyata pihak rumah sakit mengatakan bahwa hari ini suami ibu itu berhenti dari kerja. Dia dipecat untuk bekerja. Jadi dia tidak memiliki biaya untuk mengobati anaknya. Sampai dia berusaha untuk bertemu dengan direktur rumah sakit. Direktur rumah sakit ketika diminta untuk membantu, kata direktur rumah sakit, ini bukan yayasan bantuan, ini rumah sakit. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Sedih hatinya, terpukul melihat anak ini dan melihat bayangan wajah ibu itu melekat di dalam dirinya. Akhirnya tanpa sadar, dia mengeluarkan uang yang dia kumpulkan selama 30 tahun. Katanya ini uang untuk pengobatan anak ini selama 6 bulan. Saya tidak akan berangkat haji. Pulang dia, sampai di rumah. Dia mengadahkan tangannya kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu begitu cintanya aku dengan rumah sucimu, Ka'bahmu. Keinginanku luar biasa, ingin menziarahi kuburan nabimu. Tapi aku tidak tega ketika ada anak yang dia sedang kesusahan. Seorang ibu yang kesusahan mengobati anaknya. Dia tidur, air matanya mengalir dengan deras. Malam harinya dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia tawaf di Ka'bah. Dan orang-orang mengatakan haj mabrur wa sa'yan mashkur. Kemudian dia bangun. Oh, apakah makna dari mimpi ini? Sahabat dan mustalafin. Tidak lama dari itu, tiba-tiba telepon di rumahnya berbunyi. Dan ketika dia angkat telepon ini, subhanallah, direktur rumah sakit mengatakan, kamu harus siap-siap karena pemilik rumah sakit ini harus berangkat haji tahun ini dan dia tidak memiliki teman untuk menemaninya. Kamulah yang dipilih untuk berangkat haji. Berangkat haji dia, dan ketika selesai haji dia bertemu dengan salah seorang di sana. Singkatnya, sahabat dan mustalafin, orang ini dengan bangga mengatakan bahwa saya 10 tahun berturut-turut haji. Dia mengatakan, oh, selamat karena Bapak selama 10 tahun berturut-turut haji. Kemudian orang ini bertanya, loh, kalau Bapak gimana? Kalau saya hari ini haji. Ceritanya bagaimana? Ceritanya panjang. Kemudian dia menceritakan satu demi satu peristiwa yang dia, bagaimana dia mengumpulkan, susahnya mengumpulkan uang untuk berangkat haji. Dan di akhir pengumpulan uang itu, dia berikan kepada anak yang memerlukan uang itu. Orang ini kemudian mengatakan, kamu membuat aku malu. Selama ini aku bangga. Aku mengatakan bahwa aku dekat dengan Tuhanku. Tapi ternyata ketika mendengar ceritamu bahwa aku mendatangi rumah Allah. Tapi sesungguhnya kamu dipanggil oleh Allah. Bukan aku yang dipanggil oleh Allah. Selamat untukmu. Sambil dia mencium dahi orang ini. Kemudian mengatakan, jangan lupakan doaku. Sahabat dan mustalafin, orang ini dia ketika pulang dari haji, pemilik rumah sakit memberikan kembali uangnya karena katanya uang ini hak kamu. Kamu sudah berangkat haji. Dan bukan cuma itu. Kemudian rumah sakit memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan terapi. Sahabat dan mustalafin, bahwa ingatlah ketika kita membantu orang, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sudahkah kita membantu orang hari ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.